Tuhan bukan membiarkan, hanya manusia yang terlahir memang berpotensi jahat. Tentu itu bukan karena Tuhan membiarkan, tetapi hidup itu pilihan bagi seseorang itu sendiri. Lahir dengan potensi jahat, tinggal dia yang akan memilih akan menjadi orang baikkah atau orang jahat. Tuhan nanti menilai, Tuhan yang akan mengadili dan menghukum kejahatan itu sendiri. Tentu saja bukankah surga dan neraka itu ada? Tuhan tidak menghendaki manusia seperti robot yang melakukan apa saja yang dia inginkan karena diprogramkan dengan cara yang demikian. Tuhan membuka kemungkinan untuk kejahatan supaya kita memilih kehendak bebas, sehingga bisa memilih untuk melayani Dia atau tidak. Pada akhirnya, untuk pertanyaan seperti ini, tidak ada jawaban yang betul-betul dapat kita pahami sepenuhnya. Kita sebagai manusia yang terbatas, tidak pernah dapat sepenuhnya memahami Tuhan yang tidak terbatas. Kadang-kadang, kita berpikir dapat memahami mengapa Tuhan melakukan sesuatu, hanya untuk kemudian menyadari bahwa maksud Tuhan sama sekali berbeda dengan apa yang sebelumnya kita pikirkan. Tuhan melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Kita melihat segalanya dari perspektif duniawi. Mengapa Tuhan menempatkan manusia di muka bumi ini walaupun Dia sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan berdosa dan sebagai akibatnya membawa kejahatan, kematian dan penderitaan pada manusia? Mengapa Tuhan tidak menciptakan kita dan membiarkan kita di surga saja, di mana kita menjadi sempurna dan bebas dari penderitaan? Jawaban yang baik yang dapat kita berikan adalah Tuhan tidak menghendaki sebuah robot dan tidak punya kehendak bebas. Tuhan ingin mengizinkan kemungkinan terjadinya kejahatan supaya kita bisa betul-betul memilih atau menyembah Tuhan atau tidak. Jika kita tidak pernah menderita dan mengalami yang namanya kejahatan, dapatkah kita betul-betul mengetahui betapa indahnya surga? Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Dia mengizinkannya. Jika Tuhan tidak mengizinkan kejahatan, kita akan menyembah Dia secara terpaksa dan bukan karena kita memilihnya. Pada kenyataannya, baik dan buruk hanyalah persepsi emosional yang dipengaruhi lingkungan dan sifat tidak absolut. Mengingat kejahatan terus terjadi, sepertinya Tuhan sengaja membiarkannya. Boleh jadi, di mata Tuhan, manusia itu sama nilainya, dan semua kejadian yang terjadi pada manusia itu sama saja. Manusia itu hanyalah wayang, sementara segala kejadian yang dialami manusia hanyalah skenario lakon yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Sadar bahwa kita terbatas, kekuatan kejahatan selalu mengintimidasi dan memaksa kita. Maka mengapa kita butuh Tuhan dalam hal ini?